selamat datang di podcast Multipotensi bareng aku Asmi Nurais. Kalau kamu masih sering gelisah soal passion dan punya banyak minat sama hal yang beda-beda, podcast ini mungkin cocok buat kamu. Di sini kita bakal belajar bareng soal menjadi seorang multipotensi, alias orang yang punya banyak ketertarikan dan creative pursuit, atau semacam keinginan buat menciptakan sesuatu gitu. Jadi, ambil cemilan kamu, siapin alat tulis kalau diperlukan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya makasih loh udah bersedia ngedengerin podcast aku. Buat yang belum sempat dengerin episode 1, aku jelasin ulang dulu deh. Singkat aja soal apa itu multipotensi, alias multipotentialite kalau di bahasa Inggris. Nah, multipotentialite itu adalah seseorang yang punya banyak ketertarikan sama creative pursuit. Creative pursuit itu kayak keinginan buat menciptakan sesuatu gitulah, berinovasi gitu kan. Nah, multipotentialite ini dikenal juga dengan istilah scanner yang artinya seorang generalis yang punya rasa penasaran dan ketertarikan intens sama banyak hal dan dia nggak bisa jadi spesialis dengan milih satu hal aja. Aku tuh pertama kali tahu kalau aku ini termasuk golongan multipotensi sejak temanku ngasih tontonan di YouTube di channel TED Talks dari Emily Wapnick yang judulnya Why Some of Us Don't Have One True Calling gitu, atau kenapa sih ada sebagian dari kita yang nggak ngerasa punya panggilan jiwa atau passion terhadap satu hal. Nah, si Emily Wapnick ini dia seorang penulis, songwriter, filmmaker, dan pernah jadi web designer, padahal dulu kuliahnya jurusan hukum. Dari dia tuh aku mengenal istilah multipotentialite ini, terus mulai baca buku-buku dia, enggak, buku dia satu doang, sorry. Judulnya How to Be Everything. Terus aku tuh mulai baca buku-buku pendahulunya yang ditulis oleh Barbara Sher. Beberapa bukunya tuh kayak Being a Scanner, Refuse to Choose, terus apalagi ya, pokoknya si Barbara Sher ini yang ngenalin istilah scanner lah. Dan di episode kedua ini kita bakal sama-sama belajar soal apa sih tanda-tandanya kamu termasuk orang multipotensi. Perlu dicatat kalau aku ngerangkum ciri-ciri multipotensi ini dari buku yang ditulis mereka berdua, si Emily Wapnick sama Barbara Sher ini. Ya ditambah pengalaman pribadi aku lah. Jadi ini bukan pure opini dari aku aja. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah ketika ngomongin passion, kamu selalu ngerasa ada yang salah dengan diri kamu. Kamu tuh pernah pengen banget jago sesuatu atau bahkan pengen menjalani profesi tertentu, tapi lama-kelamaan ketertarikan itu tuh kayak memudar dan datang ketertarikan baru ke hal lain. Kalau beruntung, kamu bisa memadukan keduanya jadi sesuatu kegiatan gitu. Entah itu karya atau jadi profesi baru. Ya kalau nggak beruntung paling dijadiin kegiatan sampingan yang dilakukan di waktu senggang, kayak hobi lah gitu. Nah, kalau kamu ketemu teman lama atau kayak guru SD gitu atau teman SMP yang punya teman lama lah gitu, yang pernah kenal sama kamu, orang itu tuh kemungkinan besar bakal bingung. Loh, kamu sekarang kerjanya jadi ini, bukannya dulu kamu hobinya ini ya? Kayak gitu lah. Atau kayak kamu ngambil jurusan itu kuliahnya, bukannya dulu waktu SMA kamu pengennya jadi ini ya? Nah, rasa bersalah ini tuh terhadap kebingungan itu seringkali bikin kamu ngerasa, "Wah, ada yang nggak beres nih sama diri aku. Aku tuh beda dari yang lain," gitu. Soalnya orang lain tuh kayaknya udah tahu mau ngapain dalam hidupnya. Sementara aku nggak bisa milih, nggak bisa, bingung gitu kan. Terus, poin kedua adalah takut berkomitmen sama jalur hidup, entah profesi atau pekerjaan. Jadi tuh kamu nggak bisa ngebayangin diri kamu melakukan satu hal yang sama seumur hidup. Atau seenggaknya kamu ngerasa kamu nggak bisa mengerjakan sesuatu yang membuatmu sulit mengerjakan hal lain. Itulah kenapa umumnya seorang multipotensi tuh jarang banget minat punya pekerjaan yang bikin dia tuh harus berkomitmen banget gitu. Atau bahkan sampai pensiun kayak PNS misalnya gitu kan susah gitu kan buat resign. Kecuali ada faktor khusus di dalamnya, kayak
dorongan keluarga atau faktor ekonomi, ya apalah yang bukan dari dirinya banget gitu. Kalaupun iya ada yang minat ke arah pekerjaan yang berkomitmen tinggi, hampir pasti dia bakal berusaha cari celah buat bisa melakukan ketertarikannya di bidang lain. Ya kayak di sela-sela pekerjaan utamanya lah. Tapi ya konsekuensinya orang ini jadi capek aja karena melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Cuma kan seiring bertambahnya usia, tanggung jawab tuh makin bertambah ya. Terus si waktu ini buat kita tuh jadi kayak makin langka buat didapetin. Makanya kebanyakan multipotensi cenderung menghindari pekerjaan berkomitmen tinggi tuh sejak awal. Ketiga, selalu merasa takut nggak jadi yang terbaik dalam apa yang dia kerjakan. Karena kan multipotensi ini adalah orang-orang yang generalis ya. Terus dia suka insecure sama diri sendiri karena dia ngelihat orang-orang tuh spesialis gitu. Tiap kali ngelihat orang yang, wah orang ini lebih kompeten nih atau kayak, wah orang ini kan lebih jago daripada diri kita saat melakukan pekerjaan yang sama gitu. Ini tuh biasanya perasaan kayak gini tuh kejadian atau dirasain ketika dapat project atau pekerjaan tertentu yang melibatkan salah satu skill kamu. Kamu tuh kadang suka insecure, "Kok orang ini percayain project ini ya ke aku? Kok orang ini pengen aku ngerjain ini ya? Aku sih emang bisa ngerjain ini, tapi nggak bisa sejago si Anu misalnya si Bambang gitu, yang udah bertahun-tahun di bidang ini, yang dia tuh udah spesialis banget lah." Atau kalau projeknya, kamu yang mulai sendiri, kamu suka ngerasa, "Duh ngapain sih aku sok-sokan bikin project ini, si Bambang kan lebih jago, kalau dia yang bikin mah pasti lebih bagus daripada aku." Padahal sebenarnya daripada insecure ya mending mawas diri aja sih. Apa iya skill kamu tuh kurang? Kalau kurang kan bisa ditambahin, bisa ditingkatin biar lebih efektif buat ngerjain project yang lagi dikerjain. Kadang ya, suatu project tuh nggak butuh jago banget dulu biar bisa sukses, biar bisa beres projeknya. Yang dibutuhin tuh ya efektivitas saat ngerjainnya, supaya project itu tuh selesai sesuai target, sesuai tujuan gitu kan. Lagian, kalau pengen jadi jago banget tuh ya mustahil juga sih kalau menurut aku. Soalnya kalaupun skill kita nambah, kalaupun skill kita meningkat, pasti tuh kita bakal nemu orang lain yang jauh lebih jago lagi gitu. Dan itu tuh nggak bakal beres-beres sebenarnya, ya nggak sih? Keempat, sering merasa bersalah sama diri sendiri ketika mulai meninggalkan meninggalkan sesuatu dan beralih ke minat yang lain. Nah, hal ini tuh biasa terjadi ketika kamu udah mencapai tujuan dari salah satu ketertarikan kamu. Misalnya, dari dulu tuh kamu pengen ya aku sih, pengen jadi jurnalis gitu, terus udah kesampaian sampai kuliah segala, tapi setelah dijalanin ternyata aku tuh punya ketertarikan di bidang lain dan pengen juga ngejadiin kegiatan lain itu sebagai sesuatu yang produktif gitu atau menghasilkan. Nah, ini tuh kalau kamu ngerasain ini terhadap suatu kegiatan atau suatu passion, sebenarnya kamu tuh ngerasa penat cuma ngejalanin keseharian sebagai satu hal itu gitu, tapi ya kamu denial aja dengan bilang, "Ayo, ingat dengan alasan awal kenapa kamu pengen di titik ini." Atau denial dengan ngomong kayak gini, "Bersyukur udah sampai sini. Jangan lupa, dulu perjuangannya tuh susah banget kan?" Kayak gitu. "Jangan lupa deh sama perjuangannya dulu sesusah apa." Itu tuh denial tuh, kamu tuh mulai denial. Padahal kalau kamu sadar kamu itu seorang multipotensi, perubahan passion atau ketertarikan itu tuh wajar banget dirasain. Ingat, kamu itu bukan sekedar apa yang kamu lakukan doang. Kamu juga bukan sekedar pekerjaan atau profesi kamu. Kamu ya diri kamu sendiri gitu yang berhak terlepas dari ekspektasi kamu terhadap diri kamu sendiri. Dan kamu tuh nggak pernah tahu, mungkin di depan sana akan ada banyak hal lain yang bisa bikin kamu tuh excited, yang bisa bikin kamu tuh seneng. Jadi kalau tutup diri dari sekarang ya hal-hal yang menyenangkan itu nggak akan kamu temui gitu kan sayang banget. Dan yang terakhir, kamu tuh sering bingung kalau ditanya pekerjaannya apa. Ini tuh biasanya terjadi kalau kamu udah masuk dunia kerja dan melakukan pekerjaan yang cocok buat seorang multipotensi gitu, alias pekerjaan seorang generalis. Misalnya aku, kerjaan yang paling banyak ngasih penghasilan saat ini adalah
nulis naskah, dan konten digital. Tapi di beberapa proyek aku pernah jadi produser. Baik sekarang setelah jadi freelance dan dulu waktu masih kerja di kantor, apa yang aku lakuin tuh nggak jauh beda. Jadi kayak kalau ditanya kerjanya di mana, aku jawab, "Oke oke aku freelance." Tapi freelance-nya ngapain? Terus aku jawab lagi, "Kebanyakan nulis dan produksi konten sih." Terus ditanya lagi, "Nulis apa?" Nulis film, web series, iklan, konten medsos, ya banyak deh. Nah, jadi kalau dijawab pakai satu istilah tuh kayak, kayaknya nggak pernah ada istilah yang pas gitu. Dibilang content writer bukan, content creator juga kayaknya belum sampai sana gitu. Dibilang script writer juga nggak sepenuhnya aku tuh kerja nulis skrip doang. Jadi kayak aku tuh bingung sebenarnya aku tuh kerja apa gitu. Susah dicari satu istilah buat ngejawab pertanyaan orang, "Kamu tuh kerjanya apa?" Nah, kalau kamu punya kebingungan yang sama aku pas ditanya soal pekerjaan, besar kemungkinan kamu seorang multipotensi juga. Jadi itu tadi 5 ciri-ciri yang nandain kalau kamu itu seorang multipotensi. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, boleh banget di-share ke teman-teman kamu yang kamu rasa sesama multipotensi lah. Oh iya, selain di Spotify dan Anchor, aku mau ngingetin juga podcast ini bakal aku tayangin di channel YouTubeku, Asmi Nurais, khusus episode yang monolog kayak gini. Jangan lupa ya, podcast ini tayang setiap tanggal 10 dan 20 setiap bulannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.